Ya pemirsa, ada pameo di dunia kriminal bahwa kejahatan secanggih dan serapih apapun akan senantiasa meninggalkan jejak. Anda menyaksikan catatan seputar investigasi bersama saya Niki Sirait dan Bribka Afi Olivia. Ya, ingat pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan pemirsa, di CSI hari ini akan ada live dari Barreskrim Mabes Polri terkait pemeriksaan artis NM terkait kasus prostitusi online selebriti, dan kita lihat terlebih dulu 3 cuplikan utama untuk CSI hari ini. Aparat kepolisian di Surabaya membongkar sindikat penculik gadis muda nan cantik. Ya pemirsa, model majalah dewasa Sintiara Alona diteror pengendara sepeda motor. Setelah diburu berbulan-bulan, kawanan begal yang selama ini beraksi di Jalan Lintas Sumatera akhirnya diciduk. Ya pemirsa, hari ini 2 artis yang terlibat kasus prostitusi online NM dan PR dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Ya, sebelumnya muncikari 2 artis tersebut, yakni pria yang berinisial F dan O, sudah membeberkan 3 artis lain yang bisa diajak kencan serta 3 nama pelanggan yang biasa menggunakan jasa artis-artis tersebut. Ya pemirsa, menurut pengacara dari F dan O, 3 nama artis yang masih dirahasiakan itu nantinya akan menjadi saksi yang bisa meringankan kliennya dari kasus dugaan perdagangan orang. Hal ini dikarenakan muncikari F dan O baru mengenal NM dan PR saat malam penggerebekan. Mereka dikenalkan oleh seorang muncikari yang berinisial A yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih dalam pengejaran polisi. Dan hari ini penyidik Barreskrim Mabes Polri menjadwalkan memeriksa artis NM dan PR untuk membongkar prostitusi selebritis ini. Bilang dari zaman saya masih sekolah aja saya udah dengar kok ada oknum artis yang seperti gitu kok. Iya kan? Pak, tapi kalau... Terus juga sekarang mau ngomong gimana? Salah satu pemakai siapa yang bisa bayar gitu mahal 65 juta? Kalau bukan oknum pejabat juga. Jangan diungkap pejabat, kalau mau adil diungkap dong semua. Jadi jangan cuma yang dihukum, yang jualan, yang beli juga dihukum. Ya, ini sedikit mundur ke belakang, kasus prostitusi online ini mencuat sejak kematian Dede Alfi Sahrin alias Tata Cabi yang meninggal April lalu. Sejak itu kepolisian gencar melakukan pemberantasan, namun masih saja ada muncikari dan PSK yang tertangkap menjalankan praktik prostitusi online ini. Pemirsa, tim CSI melakukan investigasi mengenai sepak terjang praktik prostitusi online ini, bertemu langsung dengan PSK-nya dan mengorek lebih jauh apa motif mereka menjajakan jasa mereka secara online. Ini dia laporan khas investigasi tim CSI. Tim investigasi CSI mulai melakukan pencarian praktik prostitusi online. Dengan mudah, kami mendapatkan kontak salah satu pelaku prostitusi online. Kami pun berkomunikasi dan sepakat untuk bertemu di salah satu hunian di Jakarta. Seakan tak mau terlihat publik, pelaku meminta kami untuk langsung menuju ke tempat tinggalnya. Foto malam ya? Jadi jerut kan? Iya, tapi nggak ada. Kalau kamu udah 2 tahunan nge-DJ enak loh. Udah di mana-mana kali. Di mana-mana? Battle DJ udah pernah menang satu. Oh ya? Keren. Terus aku presiden di Citrol, presiden di Kemang pernah. Ah. Ini ntar malam mau Malam ini di Presiden? enggak mau audisi presiden. Oh, di si. Artis sama model itu rata-rata buat naikin harga kali buat apa-apa. Nah itu Oh, gitu. yang aku hindari itu sebenarnya. Kalau aku terusan jadi model mah bisa jadi anggota satu lama, tapi nggak mau.
fee-nya kecil, emang kecil banget fee-nya. Gopay 700, 3 kali ganti baju lama, tapi ya dari situ banyak kita dijual-jualin, ngerti gak? Dijualin sama GM-nya gitu? Iya, kita harus minta fotografer yang main dulu gitu. Sama fotografer itu? Tapi ya kita jadi sukses, kita dari cover 7 juta, 5 juta gitu loh, masuk majalah gitu. Oh, Bisa oke aku bayar dulu aja deh ya, biar enak akunya. Nih, 6 ya? Sorry ya. Iya, santai. Emang iya orang untuk ikut pekarantina nih, gitu. Kalian masuk sini tujuannya beneran Kamu pernah karantina di magazine itu? pernah, terus katanya buat naikin harga kan, gituin Hah? seniornya. Ditanyain gitu? Iya, kalian beneran mau buat ini kan, bukan naikin harga kan, gituin dibohongin gitu. Bukan buat naikin harga. Oh, Iya, kalian fokus di sini ya kan. Ikutan aja ini bukan buat naikin harga kan, gituin. ya ampun. Jadi emang kayak udah tahu sama tahu gitu ya kalau Iya banyak. lah, ngapain mereka mau naikin nama? Emang mereka mau udah banget. Maksudnya jadi nge-model itu jadi kayak buat publikasinya gitu. Iya, jadi Salah promo gitu kan. pokoknya intinya ya karena gue model ya lo harus bayar gue gede gitu loh, kan gitu. Oh iya jadi ya ngerti. Jadi ya emang dia kecil gaji uang fee-nya, tapi di balik layar itu dia sambil ngejob. Tak dapat dipungkiri, praktik prostitusi online ada di sekitar kita. Faktor ekonomi serta gaya hidup hedonisme kadang menjadi penyebab terjeratnya seseorang. Mari buka mata dan pastikan orang tercinta kita tak ada yang menjadi korban. Dari Jakarta, Tim Liputan, catatan seputar investigasi. Kita beralih ke informasi lain, kerap mendapat ancaman dan teror, model majalah pria dewasa Sintiara Alona melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, bentuk teror terakhir yang menimpa Sintiara Alona ini, mobil mewahnya rusak akibat ditendang oknum pengendara sepeda motor. Model majalah dewasa Sintiara Alona bulan lalu sempat membuat sensasi. Wanita 38 tahun ini mengaku menjalani operasi pembesaran payudara dari ukuran 34D ke 38C. Kabar mengenai Sintiara kali ini tak kalah heboh. Mobil mewah yang terparkir di halaman markas Polres Metro Jakarta Selatan ini adalah milik Sintiara. Kondisi badan mobil sebelah kiri penyok cukup parah. Nah, Sintiara mengaku tahu siapa pelaku yang membuat mobilnya penyok. Sintiara menduga wanita yang dikenalnya berinisial WS mengutus orang untuk mencelakainya. Mobil yang dikendarai Sintiara dipepet lalu ditendang saat melintas di Jalan Raya Pondok Indah. Lebih baik kuasa hukum saya Pak Morakartanya yang berbicara karena saya masih ketakutan dengan ancaman. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa WS sebagai terlapor. Untuk mengambil barangnya, terjadi cekcok mulut, saudara Sintiara Alona dimaki-maki, dan peralatannya berupa mixer itu ditendang hingga rusak. Itu yang dilakukan kepada Polisi menjerat terlapor dengan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Dari Jakarta, Aja Atmoko untuk CSI, Raja Wali Televisi. Pemirsa, ini untuk kedua kalinya 2 kali pentolan grup musik Raja melayangkan somasi terhadap pedangdut Inul Daratista. Dan Senin kemarin Ian Kasela dimintai keterangan Mabes Polri terkait laporan mereka terhadap Inul serta 4 pemilik karaoke lain. Pemirsa, kedatangan Ian Kasela, vokalis grup band Raja ke Mabes Polri ini bukan yang pertama. Didampingi kuasa hukumnya, Ian mengaku bertemu dengan Kabareskrim terkait pelanggaran hak cipta oleh 5 tempat karaoke, termasuk karaoke milik Inul Daratista. Ya, Ian menyebutkan laporan pelanggaran hak cipta dibuat 2 tahun lalu. Karena itu, ia datang ke Mabes Polri untuk menanyakan kelanjutan atas laporannya. Pemirsa, tudingan grup musik Raja terhadap Inul Daratista serta 4 pemilik perusahaan tempat karaoke tergolong pelanggaran serius. Ya, pelanggaran hak cipta terancam pidana 7 tahun penjara.
Pemakaian lagu-lagu Raja di sejumlah tempat karaoke inilah yang menjadi muara konflik antara Raja dan 5 tempat karaoke. Grup band Raja, mereka melaporkan 5 tempat karaoke telah melanggar hak cipta. Salah satu di antaranya adalah PT Inul Vista Prama, milik penyanyi dangdut Inul Daratista. 4 perusahaan lain yang dilaporkan Raja adalah PT Diva Head Office, PT Charlie Family Karaoke, PT Imperium Happy Papi, serta PT Naf Karaoke. Kelima perusahaan karaoke tersebut dianggap memakai beberapa lagu Raja untuk kepentingan bisnis tanpa sepengetahuan dan seizin penciptanya. Grup Raja menganggap kelima terlapor melakukan tindak pidana seperti tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan untuk CSI Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Kepolisian meringkus komplotan yang sempat menculik karyawati swasta bernama Amira. Perempuan cantik ini diculik di Jalan Manyar Tirtoyoso untuk diminta menunjukkan keberadaan temannya yang berutang hingga 200 juta rupiah ke para pelaku. Ya, saat diperiksa polisi, para pelaku mengaku anak buah John K., preman kawakan ibu kota Jakarta. Keempat pria ini ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya. Para pelaku diamankan setelah dilaporkan Amira, wanita 24 tahun, atas kasus penculikan. Saat hendak masuk ke rumahnya usai membeli makanan, Amira dihadang oleh keempat pelaku. Mereka bertanya apakah Amira kenal dengan pria bernama Doni. Amira mengaku kenal. Para pelaku langsung membawa Amira ke dalam mobil untuk menunjukkan keberadaan Doni yang disebut para pelaku memiliki utang 200 juta rupiah. Semalaman Amira dibawa berkeliling. Uang yang ada di rekeningnya pun dikuras habis lewat mesin ATM. Karena tidak bisa menunjukkan keberadaan Doni, akhirnya Amira pun dilepaskan para pelaku. Di dalam mobil diapain aja, Pak? Cuma ditanya aja dia di mana, alamatnya dia, tanyain tentang Doni. Cuma aku bilang jawab nggak tahu. Ada perlakuan kasar nggak, Pak? Nggak ada, cuma terakhir dia minta ATM aku. Kalau nggak dikasih, nggak dipulangin. Meski para pelaku berasal dari Surabaya, mereka masih satu jaringan John K., preman kawakan ibu kota Jakarta yang juga penyedia jasa penagihan utang. Sudah bergelut di bidang biasanya debt collector, ya, menagihkan utang ataupun yang freelance begitu. Orang-orang punya hutang minta bantuan sama mereka dengan gaji ya sampai 30%. Ini adalah bentuk seperti premanisme ya. 30% kalau 100 juta mereka dapat bagian 30 juta. Para pelaku dijerat pasal tentang penculikan, perbuatan tidak menyenangkan dan pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI Raja Wali Televisi. Setelah jeda akan ada informasi dari Lampung ini terkait penangkapan 2 begal yang kerap beraksi di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum. Sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait pemeriksaan terhadap 2 artis yang terlibat kasus prostitusi online, NM dan PR, kita tanya langsung ke reporter Raja Wali Televisi Arina Marisa yang saat ini berada di Mabes Polri. Selamat siang Arina, seperti apa agenda pemeriksaan hari ini? Ya, Niki dan juga Bribka Afi, tepat di depan Barreskrim Mabes Polri Jakarta, memang diagendakan hari ini sekitar pukul 10 tadi pagi bahwa artis berinisial NM nantinya akan datang untuk dilakukan pemeriksaan ulang kembali atas kasus yang menimpa dirinya terkait dari kasus prostitusi. Memang kasus ini dari NM ini sendiri setelah diketahui telah melakukan dan dilakukan tindak prostitusi pada tanggal 10 Desember lalu di salah satu hotel yang ada di Jakarta, Niki. Lalu Arina, undang-undang apa yang digunakan polisi untuk membongkar kasus prostitusi ini?
Ya, dari pihak kepolisian sendiri memang undang-undang yang diberikan kepada kedua artis tersebut dari NM maupun PR adalah dari Undang-Undang TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun dari undang-undang tersebut memang diketahui bahwa kedua artis tersebut hanya sebagai korban sehingga tidak dijerat hukum apapun terkait dari undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Namun dari pihak pengacara F dan O sendiri, yaitu para mucikari F dan O ini sendiri melakukan banding ulang atas artis yang dengan hukum yang akan berlaku, yaitu dari pasal KUHP. Di pasal KUHP di mana dari undang-undang tersebut memang akan dijerat kedua artis bukan hanya sebagai korban namun juga sebagai penjual di pasal 55, di mana dari pasal 55 tersebut dari Jaka Diria akan terjerat. Ya sebentar Arina, saya ingin bertanya ke Afi sedikit. Ini Afi, kepolisian menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dalam prostitusi online sehingga NM dan PR menjadi korban. Pertanyaannya adalah apakah keduanya dalam pemaksaan, mendapat kekerasan atau justru sudah atas persetujuannya? Ya ini kan masih dalam penyelidikan ya dan bukan kapasitas saya untuk menjawab. Pihak penyidik Mabes Polri tentu punya dasar hukum untuk menggunakan Undang-Undang TPPO tersebut. Ini sebenarnya Perda DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum lebih tepat menjadi instrumen memberantas prostitusi online. Apa sebenarnya isi Perda tersebut, Afi? Ya, dalam pasal 42 Perda DKI tadi ini disebutkan siapa yang menyiapkan, memediasi, lalu pekerja seks komersialnya semua bisa terkena pidana. Itu Perda DKI ya? Ya. Baik, kita akan bertanya kembali ke rekan Arina Marisa. Arina, lalu apakah sudah dapat informasi kapan kira-kira NM atau PR akan datang dan kapan pemeriksaan akan dilakukan? Sebenarnya memang dijadwalkan untuk acuan dari pemeriksaan sendiri memang dijadwalkan pada awal pukul pagi tadi ini. Namun dari pihak keduanya tidak berhalangan hadir, tidak akan dilakukan pemanggilan kembali esok hari di Barreskrim Mabes Polri. Namun untuk hari ini sendiri hanya dari pengacara dari kedua mucikari tersebut F dan O yang datang menuju ke Barreskrim Mabes Polri untuk melihat kondisi kesehatan dari kedua mucikari dari kliennya tersebut, melihat kondisi kesehatan dari kliennya mereka. Namun selain itu juga dari pihak pengacara memberikan satu statement di mana dia akan tetap melakukan tindakan banding untuk tetap menjerat kedua aktor. Baik, terima kasih Arina Marisa melaporkan dari Mabes Polri Jakarta. Kita akan menanti informasi terbaru dari Arina Marisa terkait pemeriksaan NM dan PR. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian Resort Terbanggi Besar Lampung Tengah menggerebek rumah kawanan pelaku begal. Ya, ini dalam catatan polisi, kedua pelaku yang ditangkap dikenal sadis saat menjalankan aksinya. Diam, kamu jangan lari! Tembakan peringatan dilepaskan aparat Polres Terbanggi Besar saat dilakukan penggerebekan rumah kawanan pelaku begal di Lampung Tengah. Salah seorang diantaranya sempat melawan petugas kepolisian. Dari catatan kepolisian, para pelaku merupakan spesialis begal yang beraksi di jalan lintas Sumatera. Mereka biasanya mengikuti korban yang tengah melintas di jalur 2 Sumatera. Salah seorang pelaku kemudian mengacungkan parang atau samurai yang membuat korban tak berkutik. Biar ada kerjaan. Sementara itu pemirsa, sidang pembunuhan di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi pelampiasan amarah keluarga terdakwa. Ya, ini pemirsa, keluarga terdakwa mengamuk dan melakukan protes terhadap majelis hakim yang menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap terdakwa. Keluarga terdakwa, maksud kami keluarga korban menilai vonis tersebut terlalu berat karena terdakwa masih di bawah umur. Ibu keluarga terdakwa menangis histeris bahkan jatuh pingsan. Ya pemirsa, kericuan kembali terjadi saat polisi mengusir keluarga terdakwa dari ruang sidang. Kasus pembunuhan yang melibatkan para pelajar tersebut terjadi pada bulan April lalu. Pembunuhan berawal dari saling ejek antar kedua pelajar.
Pemirsa, kurang dari 24 jam setelah buron, tersangka pembunuh wanita yang berprofesi sebagai rentenir di Jakarta Barat diringkus aparat Polsek Metro Kalideres. Ya, pelaku membunuh korban karena korban menagih utang sambil mencaci maki dirinya. Doni akhirnya muncul di Polsek Kalideres, Jakarta Barat setelah buron. Kepada penyidik, pemuda berusia 24 tahun ini mengaku memang berhutang 500.000 kepada Ria Waryanti Nasution, tetangganya yang berprofesi sebagai rentenir. Ia malu saat korban menagih hutang dengan melontarkan caci maki. Doni pun makin marah mengetahui hutangnya sebesar 500.000 telah berkembang menjadi 1.300.000 rupiah. Ditangkap di mana, Mbak? Ditangkap di daerah Cengkareng, di daerah Kosambi. Itu di rumah pacar atau di mana, Mbak? Di tempat temannya, di musola di tempat temannya. Apa? Ya kata-kata binatang lah. Kata-kata binatang. Sambil ditendang ini saya. Apa? Kaki. Seperti diberitakan Senin kemarin, Lia Waryanti Nasution tewas di dalam mobil dengan luka tusukan di tubuh. Saksi mata menyebutkan ketika itu korban menagih utang kepada pelaku. Setelah membunuh korban, pelaku sempat buron sebelum akhirnya diciduk di tempat persembunyiannya. Dari Jakarta, Rifai, Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, setelah jeda akan hari informasi terbaru terkait kasus penembakan terhadap ibu rumah tangga oleh perampok di Kalideres, Jakarta Barat. Sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Ya pemirsa, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Metro Kalideres belum bisa memastikan siapa pelaku yang menembak mati Aisyah, seorang ibu rumah tangga di kawasan Tegal, Alur, Jakarta Barat. Ya, sementara itu proyektil peluru milik pelaku yang bersarang di kepala korban kini dalam pemeriksaan uji balistik di Lab 4 Mabes Polri. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kalideres terus melakukan penyelidikan atas kasus penembakan Aisyah, seorang ibu rumah tangga yang tengah melintas di Jalan Sahabat, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu lalu. Sejumlah saksi yang berada di lokasi termasuk menantu korban serta 3 orang yang mengejar pelaku saat kejadian pun telah diperiksa. Begitu pula proyektil peluru bersarang di kepala korban telah dibawa ke Puslap 4 Mabes Polri untuk dilakukan uji balistik. Jadi sementara untuk proyektil, baik kaliber maupun dari senjata jenis apa ditembakkan, itu kita lakukan pemeriksaan di lapor. Seperti diberitakan, Aisyah tewas tertembak saat melintas di Jalan Sahabat, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Korban diketahui melintas di lokasi saat terjadi kejar-kejaran warga dengan kawanan perampok. Mendadak pelaku berbalik dan melepaskan tembakan ke arah warga yang mengejar. Naas, korban yang dibonceng menantunya usai berbelanja dan berpapasan dengan pelaku, tertembak di pelipis kanan hingga tewas seketika. Dari Jakarta, Rifai, Raja Wali Televisi. Sutarsono, tukang ojek yang menjadi korban peluru nyasar saat polisi membubarkan gerombolan sepeda motor yang nekat memasuki tol, kondisinya semakin membaik. Proyektil peluru yang bersarang di kakinya telah dikeluarkan. Kondisi Sutarsono semakin membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Puri Medika, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tukang ojek ini baru saja menjalani operasi untuk mengambil proyektil peluru yang bersarang di pahanya. Peluru tersebut tidak mengenai pembuluh darah besar yang bisa berakibat fatal. Mengalami kemajuan penyembuhan atau dalam proses penyembuhan, dan yang sangat beruntung bahwa peluru itu tidak mengenai pembuluh darah besar. Biayanya selama ini memang udah ditanggung sama pihak Kapolres. Oh, udah tanggung ya? Udah aman.
Sutarsono terkena tembakan saat polisi membubarkan pengendara motor yang akan nekat memasuki tol Ancol Timur, Jakarta Utara Minggu lalu. Dugaan kuat, tembakan peringatan yang dilepaskan petugas kepolisian mengenai paha Sutarsono yang saat itu tengah menunggu penumpang sambil tiduran di atas motornya. Dari Jakarta, Indra Bramantio, Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, saatnya kita menyapa Maulika Setepu dan juga Oscar Haris yang akan membawakan program Lensa Indonesia Siang. Ya, Oscar dan Mehu, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Ya, Niki dan Brikavi, nanti kami juga akan mengupdate informasi mengenai kasus prostitusi online yang melibatkan artis dengan inisial NM. Dan kabarnya hari ini infonya Mabes Polri akan memanggil NM. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya sudah ada Arina Marisa yang nanti akan memberikan laporan langsung dari Mabes Polri. Ya, dan untuk fokus Lensa Indonesia siang hari ini ada bagaimana adanya ayam tiren yang kembali beredar di masyarakat karena ditemukan ada pabrik pengolahan ayam tiren di Cakung. Jadi kita harus hati-hati sekali untuk membeli dan juga mengkonsumsi produk yang menggunakan ayam. Nanti kita akan bahas di Lensa Indonesia siang, namun sebelumnya kita akan kembalikan lagi ke Niki dan juga Bribka Afi. Jadi ada informasi terkait penggerebekan gudang ayam tiren. Afi, sebagai ibu rumah tangga nih, apa tanggapan kamu, Afi? Ya, ini tentu saja sangat berbahaya ya. Semoga saja kasusnya cepat selesai dan ayam tiren tersebut tidak sampai ke masyarakat karena sangat membahayakan. Tidak ada lagi seperti itu, begitu ya. Baik pemirsa, sekian CSI hari ini. CSI akan kembali besok seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekan saya Bribka Afi Olivia. Dan rekan saya Niki Sirait. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.